Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah sekalian, baik yang di dalam masjid ataupun di luar masjid yang mengikuti acara ini melalui jaringan, malam hari ini saya akan berbicara tentang ayat yang terampuh. Ayat yang terampuh. Statement mengenai Al-Quran itu ya harus diucapkan sebaiknya atau seharusnya diucapkan diambil dari orang yang ahli Al-Quran. Nah, orang ahli Al-Quran itu banyak, antara lain zaman Nabi itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, beliau inilah nanti akan menyebut ayat mana yang disebut ayat yang paling ampuh itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini sebenarnya kan dulu kecilnya ini pengembala domba, diberi upah oleh pemilik kambing, pemilik domba yang tinggal di tempat yang jauh dari kota Makkah. Nah, ya kita harus tahu toh bahwa hidup itu ya harus begitu. Hidup itu ya begitu, ya bekerja gitu. Ya bekerja. Nah, orang seperti ini kan Abdullah bin Mas'ud menjadi pengembala yang tidak tahu dibayar berapa itu, di tempat di pegunungan yang jauh gitu. Nah, suatu saat coba perhatikan ini bagaimana Allah membuat skenario supaya orang itu jadi orang baik. Mungkin orang mengatakan ya pengembala ya nasibnya ya pengembala. Oh, jangan begitu. Perjalanan hidup manusia itu susah ditebak loh. Termasuk perjalanan anak-anak kita ke depan itu seperti apa itu. Ya sudahlah, mintalah doa supaya anak kita jadi orang mulia. Soal caranya Allah mengantarkan itu biar urusannya Allah. Jangan mendikte-dikte Allah lah. Begitu. Allah sudah tahu semuanya. Nah, ketika dia mengembala domba itu, dia kedatangan dua tamu. Dua orang ini kehausan loh. Kehausan. Haus dan lapar. Dua orang ini kemudian apakah diizinkan untuk memerah susu domba itu? Ya, Abdullah mengatakan ini bukan milik saya. Ya, kalau begitu mintakan izin dan saya nanti tidak milih yang besar. Saya minta domba yang kecil saja. Yang kecil dan masih belum kawin, jadi mustahil lah bisa keluar susunya itu ya. Akhirnya dua tamu itu diizinkan, ya sudah yang kecil itu aja. Lalu dua tamu itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ajaib itu. Bisa keluar susunya. Bisa keluar susunya. Ajaib. Akhirnya dua tamu itu minum susunya. Lalu yang mengembala tadi, siapa nanti? Namanya tadi? Abdullah bin Mas'ud. Nah, kalau mau singkat ya Ibnu Mas'ud gitu. Ibnu Mas'ud ikut minum. Setelah kenyang semua, tamu ini kembali lagi memegang susunya domba yang kecil tadi lah, kecil, yang masih kecil itu. Stop, cukup, berhenti. Ya Abdullah penasaran, ini siapa orang ini? Siapa orang?
Ketika ditanya ternyata saya Muhammad. Lah, teman saya ini namanya Abu Bakar. Ya inilah persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar itu sampai begini ya, sejak awal. Jadi persahabatan itu tidak hanya pada waktu di gua Thur ya, tidak, tapi sudah. Makanya kita kalau salam kepada Abu Bakar itu Assalamualaikum ya sahiba Rasulillah. Assalamualaikum ya sahiba Rasulillah. Biasanya orang salam kepada Abu Bakar itu kalau sudah di Madinah ya, di Madinah, karena Abu Bakar kan makamnya bersebelahan dengan Rasulullah. Tapi boleh enggak ya? Boleh enggak kita di Surabaya salam kepada Abu Bakar, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Ya boleh Pak. Kenapa enggak boleh? Assalamualaikum ya sahiba Rasulillah. Sebab Abu Bakar ikut penentu perjuangan Islam ini sampai di sini tahu Bakar. Boleh tahu kita salam. Saya sering Assalamualaikum ya sahiba Rasulillah. Salam untukmu wahai orang yang menemani Rasulullah. Seperti ini. Menemani dalam gua. Wa ya khalifata Rasulillah. Salam untuk kepala pemerintahan yang mengganti Rasulullah. Dan yang ketiga, Assalamualaikum ya man anfaqa malahu kullahu fi hubbillah. Salam untukmu wahai Abu Bakar yang menginfakkan seluruh hartanya sebelum kematiannya. Abu Bakar tuh kaya. Yang membiayai untuk hijrah ya Abu Bakar. Patut tuh kita beri salam. Nah sejak itu kemudian Ibnu Mas'ud tertarik dengan orang ini, maka dia meninggalkan pekerjaan sebagai pengembala itu, dia mengikuti Rasulullah dan dia minta diizinkan untuk menjadi pembantu Rasulullah. Maka kalau malam yang mengambilkan air untuk wudhunya Rasulullah adalah Ibnu Mas'ud ini, yang menyiapkan terumpanya juga Ibnu Mas'ud ini. Oleh karena itu saking dekatnya dengan Rasulullah sampai disebut Ibnu Mas'ud itu tuh sahibu sirri Rasulillah, yang punya menyimpan seluruh rahasia Rasulullah. Nah, setelah masuk Islam ini ternyata bacaannya bagus, Qur'annya itu cerdas dan bagus. Ini ditantang oleh teman-temannya, siapa yang berani baca Quran di itu dekat orang yang duduk-duduk di dekat Ka'bah itu. Dekat Ka'bah itu ada orang-orang kafir yang sedang duduk-duduk itu. Kan orang kafir dulu kan juga ibadah di Ka'bah tuh Pak. Di Ka'bah. Tawaf juga orang kafir itu. Orang kafir tawaf juga, punya anak ya anaknya dibawa tawaf. Cuma bedanya dengan orang Islam, kalau orang kafir itu tawafnya telanjang. Lah kita kan tidak telanjang. Saya siap, berani. Lalu berangkat, subhanallah. Memang suaranya bagus ya. Yang dibaca itu surat Ar-Rahman, dibaca dengan keras. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu baca. Orang kafir itu, ini bacaan apa seindah ini? Bacaan apa ini? Orang mana dia? Setelah ditanya apa itu? Ini ayat yang diturunkan untuk Nabi Muhammad. Wah, langsung digapui di situ, dipukuli. Nah, lalu dia ini saking enaknya ya,
Rasulullah itu pernah duduk-duduk dengan Umar bin Khattab dan Abu Bakar malam hari, tiba-tiba dicari Rasulullah, tidak ada. Mana Rasulullah? Tidak ada. Dicari, dibuntuti. Ternyata Rasulullah itu mencari tempatnya Ibnu Mas'ud membaca Quran. Rasulullah sampai memuji, kalau kamu ya ingin tahu bagaimana suara Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah saya terima, kamu dengarkan suaranya Abdullah bin Mas'ud. Kalau kamu ingin tahu bagaimana suasana saat itu, tanyakan Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud sendiri ya percaya diri juga. Saya paling tahu, kalau ada orang yang lebih tahu dari saya akan berguru. Siapa? Tunjukkan saya. Jadi asalnya pengembala kambing menjadi ahli Quran gini ya, luar biasa. Tapi perhatikan ya, pada zaman Utsman bin Affan, orang sepinter ini tidak dimasukkan di dalam tim pembukuan Quran, itu tidak dimasukkan. Tidak tahu saya, kenapa tidak dimasukkan. Tidak tahu pertimbangannya apa. Tapi beliau itu tidak, ya legowo saja itu. Tidak kemudian mengatakan, loh saya ini ahli Quran kok justru yang dimasukkan tim itu, saya nggak masuk, enggak gitu. Inilah Quran yang sudah masuk ke dalam kejiwaan seseorang. Jadi dia tawadhu. Nah, suatu saat ya, ini ditanya Ibnu Mas'ud, tuan kan pinter Quran ya, menurut tuan ya, ayat apa yang paling ampuh, itu ayat apa? Langsung dijawab, ayat kursi. Tapi Bapak perlu tahu ya, Ibnu Mas'ud itu kalau ditanya ya jawab, tetapi tidak semua pertanyaan itu dijawab. Bahkan dia membuat fatwa, man aftan nasa fi kulli ma yastaftaunahu fahuwa majnun, gitu. Siapa yang kalau ditanya semuanya itu dijawab, itu tandanya dia gendeng. Luar biasa. Ya kalau tidak bisa ya bisa. Tidak perlu gengsi-gengsi, tidak perlu. Man aftan nasa fi kulli ma yastaftaunahu fahuwa majnun. Orang yang setiap ditanya dijawab, tanya dijawab. Seperti kok semuanya bisa. Itu kalau dijawab soal ini jawab, soal jawab. Bukan mesti bener, saisoe. Puter-puter. Ya sudah, kalau kita ini bukan ahli nuklir ya, kalau ditanya nuklir ya jangan jawab. Kalau kita bukan kedokteran, ngomong soal dokter ya jangan dijawab. Kalau kita bukan ahli agama, soal agama ya jangan dijawab. Punya bidang sendiri-sendiri toh. Lalu nanti bagaimana ilmu itu? Ilmu itu nanti kemudian saling dialog. Ini menyangkut ayat-ayat tentang bumi ini itu. Saya tahu tafsirnya, tapi saya tidak ngerti ilmu bumi, ilmu tentang Gunung Merapi itu seperti apa. Maka saya harus bertanya atau ngaji saja ke ahli geologi. Orang sana tidak tahu, saya tahu ilmunya ini tapi tidak tahu ayatnya. Ayo ke sini sama-sama. Loh gitu loh Pak. Jadi ada silaturahim dalam soal keilmuan, silaturahim dalam soal budaya dan seterusnya. Oh itu ya ayat kursi. Tanya lagi nih, Allah, kalau ayat yang paling tegas isinya apa? Paling tegas, isinya tegas, mantep. An-Nahl 90. An-Nahl bukan An-Naml, An-Nahl.